Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala, Pak Pendeta Edi Junaidi, untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Nama saya Pendeta Julius Agustinus Sitahelu dari Gereja Pantai Kosta Karismatika di Indonesia, Jemaat Betel, Lembang, Bandung. Saudara, saya mendapat tema yang sudah diberikan, yaitu prinsip apa saya boleh pakai mic saja? Kita akan membaca dari Kolose. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang pertama. Saya akan bacakan dari ayatnya yang ke-15. Keutamaan Kristus. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kita lanjut sampai ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama daripada segala sesuatu. Saudara, saya memberikan highlight dengan warna kuning kalau saudara melihat di layar. Yesus adalah gambar Allah. Yesus adalah yang sulung. Yesus itu yang menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Dan Yesus itu adalah kepala tubuh. Untuk melengkapi ini, mari kita membuka Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Karena pada bagian ini, Yesus adalah penebus atau pengampun dosa kita. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, berikutnya. Jadi kalau saudara melihat, saya memberikan diagram seperti ini supaya saudara bisa lebih mudah mengingat. Silahkan ditampilkan sampai akhir. Ya, jadi Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang sulung. Dia itu pencipta, Dia itu pendamai. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan Dia adalah kepala tubuh. Apa yang mau disampaikan dengan ayat ini?
Dengan ayat-ayat yang kita baca dari ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18 tadi. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus menyatakan bahwa Yesus itu berkuasa atas sorga, atas segala ciptaan termasuk bumi, atas dosa dia berkuasa, dan dia juga berkuasa atas gereja. Itu ayat yang kita baca itu, yang dari beberapa ayat yang kita baca, mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu berkuasa atas sorga. Sekali lagi saya ulang, segala ciptaan termasuk bumi, dia berkuasa atas dosa dan juga gereja. Dan saudara-saudara, ada banyak hal yang kita bisa katakan tentang Tuhan Yesus. Tetapi yang paling penting adalah Yesus itu adalah Allah. Amin. Yesus itu adalah Allah. Jadi jangan ragu. Karena hari-hari ini banyak sekali orang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Bahkan bukan hari-hari ini aja. Ya, waktu zaman gereja mula-mula itu juga sudah banyak penyimpangan yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Dan itu terjadi lagi saudara hari-hari ini. Kenapa? Karena iblis itu akan berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan orang-orang, tidak diselamatkan, hidupnya hidup lama, tidak mengalami hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Akhirnya hidup di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan, tapi penuh dengan kesengsaraan, tetapi penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata. Air matanya bukan air mata bahagia, air matanya bukan air mata haru karena dia mengasihi Tuhan. Hanya penderitaan. Kalau dalam Alkitab dikatakan penuh onak duri. Bahkan untuk cari makan sekalipun penuh dengan onak duri. Saudara-saudara, kita lihat di ayat ini tadi, pada ayatnya yang ke-16 dikatakan diciptakan oleh Tuhan Yesus itu yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Saya beri highlight, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi apa yang mau kita ambil dengan ayat firman Tuhan ini? Hidup kita milik Kristus. Amin. Sama-sama katakan 2, 3. Hidup kita milik Kristus. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa hidup kita harus menjadi milik Kristus? Dari tema yang saya dapat, saudara, kalau kita mendapatkan kekuasaan, atau dalam bahasa Inggrisnya dominion, atau dalam bahasa Ibraninya radah, kekuasaan tanpa Kristus adalah bencana. Mengapa? Kita lihat dulu. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, dominion, radah, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini bukan ayat yang asing buat kita sekalian, tetapi ayat ini bukan hanya berbicara tentang penciptaan manusia. Kalau kita gali lagi ayat firman Tuhan ini, saudara, itu akan sangat menguntungkan bagi kita yang mengerti akan bagian firman Tuhan ini. Karena melalui ayat firman Tuhan ini saya akan menjelaskan kepada kita apa hubungannya dengan Kristus. Kalau saudara belajar kitab Kejadian, bahkan gereja itu sudah disebut, gereja itu sudah ada di dalam Kejadian pasal 1. Lain kali ya. Akar kata radah memiliki arti untuk melangkah. Melangkah itu untuk maksud penaklukan, khususnya menghancurkan, datang kepada, membuat untuk memiliki kekuasaan, menang melawan atau memerintah, dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah mengambil. Ini arti kata berkuasa atau kata radah. Nah, kalau saudara melihat ini, berarti ini bukan sesuatu yang pasif. Ini adalah sesuatu yang aktif. Ini adalah sesuatu yang memang harus diusahakan. Nggak bisa hanya sekedar berdoa. Ya. Supaya lebih heboh, semua gereja disuruh berdoa. Kurang doa, tambah puasa lagi. Saudara, ada banyak sekali yang terjadi dalam hidup kita itu
pencapaiannya bukan seperti yang kita pikir, pakai pikiran kita. Mari kita lanjut. Berkuasa atas apa? Kau sudah melihat menghancurkan, membuat untuk memiliki kekuasaan, mengambil. Pada ayat yang kita baca dari Kejadian 1 ayat 26 sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang. Yang ada itu adalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berarti ayat ini tidak cocok bagi kita karena kita tidak tinggal dekat laut. Apalagi saya tinggal di Lembang, di gunung. Apakah begitu? Tidak mungkin. Ayat firman Tuhan tidak mungkin salah. Jadi apa yang mau disampaikan lewat ayat firman Tuhan ini? Kita harus berkuasa, kita harus mengambil, kita harus menaklukkan, itu sumber daya. Sudah bisa mengerti? Sumber daya. Kita itu berkuasa bukan atas manusia, tetapi kita berkuasa, memiliki kuasa atas sumber daya. Sebelum manusia diciptakan, Allah telah menyiapkan semuanya. Allah menciptakan manusia tidak pada hari pertama. Karena kalau hari pertama belum ada daratan, belum ada terang juga. Tidak mungkin kita hidup tanpa terang. Lalu bagaimana caranya supaya kita berkuasa atas sumber daya? Saudara yang kasih oleh Tuhan, masih di ayat yang sama. Jawabannya adalah kita harus memiliki yang namanya roh kepemimpinan. Karena dari bahasa aslinya kata dominion atau radah itu memiliki arti memimpin, to lead, untuk memimpin. Wah, saya bukan pemimpin. Pak Pendeta Edi, Pak Pendeta David, para pemimpin. Saya bukan pemimpin. Betul? Nggak ada yang berani ngangguk, ya. Karena tapi lihat ayatnya. Mari kita baca lagi Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Manusia di sini bukan hanya Adam. Manusia ini adalah spesies manusia atau boleh kita katakan umat manusia. Umat manusia itu, saudara, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan kata lain, pemimpin-pemimpin yang dimaksud oleh ayat firman Tuhan ini adalah saya dan saudara. Jadi ini bukan sesuatu yang pendeta-pendeta mengada-ngada, tidak. Saudara adalah pemimpin. Seorang hamba Tuhan mengatakan, di dalam diri para pengikut terperangkap pemimpin. Ayat yang sama tentang kata berkuasa mau mengatakan bahwa umat manusia diciptakan oleh Allah untuk memimpin. Kok nggak ada yang amin? Enggak berat kok. Ya. Jadi berdasarkan Kejadian 1 ayat 26, manusia memimpin kepada sumber daya. Dan bumi adalah wilayah kekuasaan yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia untuk manusia memimpin. Jadi anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, selama kita masih nginjek bumi, enggak di bulan, enggak di Mars, kalau kita masih tinggal di bumi ini, jangan tawar hati. Katanya tahun 2023 tahun yang sulit, betul? Kita nginjek bumi yang sama, amin. Berarti kita tidak usah takut karena telah ditetapkan oleh Allah melalui firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, menjadi pemimpin-pemimpin yang akan masuk kepada sumber-sumber daya yang telah disiapkan oleh Allah bagi kita. Jadi Kejadian 1 ayat 26 adalah landasan dalam Alkitab tentang kepemimpinan. Ada banyak orang mengajar tentang kepemimpinan, filosofi tentang kepemimpinan, tetapi filosofi kepemimpinan ada di Kejadian 1 ayat 26.
Dan kalau saudara-saudara memimpin seturut dengan firman Allah. Tadi kita nyanyi lagunya. Allah tidak mungkin gagal. Amin. Allah tidak mungkin gagal. Kalaupun mungkin kita masih mengalami masa sepertinya kita harus menukik sangat ajang. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadikan firman Tuhan sebagai pegangan di dalam kehidupan kita. Saudara tidak akan terpuruk. Baik, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah inspirasi, itu adalah hasrat, itu adalah visi, itu adalah keyakinan, itu adalah tujuan. Pemimpin tidak punya inspirasi, pemimpin tidak punya hasrat, pemimpin tidak punya visi, pemimpin tidak punya keyakinan, pemimpin tidak punya tujuan, bukan pemimpin. Inspirasi, pengaruh itu melalui inspirasi. Inspirasi dimotivasi oleh hasrat. Inspirasi dan hasrat itu adalah sumbernya. Inspirasi dan hasrat itu adalah sumbernya. Tidak mungkin seorang pemimpin itu tidak punya inspirasi, tidak punya hasrat. Lemah, letih, lesu, letoy. Ya. Wah, itu bukan pemimpin. Karena yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bukan pemimpin seperti Pak Edi atau Pak Pendeta David, Pak Pendeta Edi dan Pendeta David, tapi semua kita adalah pemimpin menurut firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Katakan sama-sama, saya pemimpin. Haleluya. Nah saudara, hasrat itu dimotivasi dengan hasrat, lalu dibangkitkan oleh visi, lalu dihasilkan dengan keyakinan, lalu dinyalakan oleh tujuan. Sama dengan kepemimpinan. Lalu bagaimana saya menjelaskan tentang Kristus? Nah saudara-saudara, tujuan itu dinyalakan. Tujuan itu bisa nyala kalau saudara punya fondasinya Yesus. Kalau saudara nggak berfondasikan kepada Yesus, tujuanmu nggak jelas. Lalu fondasi itu dihasilkan dengan apa? Dengan firman Allah. Ada orang suka berdoa, baca Alkitab jadi obat tidur. Nggak ada yang ngaku ya. Mau tidur mah gampang, baca Alkitab. Berdosa ya. Baik. Lalu saudara dihasilkan dengan firman Allah, kemudian dibangkitkan oleh kasih karunia Kristus. Maaf ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan karena sekolah teologi ya, S1 udah dingin tuh, S-nya 1, S2 tambah dingin pada kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan bukan karena sekolah, tetapi karena kasih karunia Kristus. Artinya siapapun saudara yang hari ini membuka hati untuk menerima kasih karunia Kristus, maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara akan mengerti kitab suci. Lalu dimotivasi dengan hidup yang benar. Baca Alkitab bukan milih-milih, yang susah bagian si ibu, ya, tuh, itu papa tuh, nah, enggak ya, oke. Tetapi dimotivasi untuk hidup benar. Hidup benar adalah kesukaan, bukan kalau datang ke gereja jadi seperti beban, bukan. Membaca Alkitab juga bukan beban. Ada kesukaan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu pengaruhnya melalui kasih Allah di dalam Kristus. Saudara, waktu tadi kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ya tidak mungkin kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang begitu luar biasa. Nah, jadi kepemimpinan itu apa? Kalau bagi saya, kepemimpinan itu kalau kita hidupnya berfokus kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak hidup berfokus kepada Tuhan Yesus, saudara tidak bisa memimpin diri saudara sendiri masuk kepada sumber-sumber daya yang Tuhan sudah siapkan. Lalu kalau saudara sudah melakukannya dengan tepat, apa yang akan terjadi? Sumber dayanya akan tergali. Tergalinya bersama siapa? Bersama Tuhan Yesus. Ada orang yang susah setengah ampun untuk bisa mencapai tujuan, mencapai goal. Karena apa? Karena Kejadian 3 ayat 15 tidak digenapi.
Kejadian 3:15 sebetulnya adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus atas segala dosa manusia. Kita nggak pakai Yesus dalam hidup kita. Kita tidak berpondasikan pada Yesus. Kita tidak menerima kasih karunia Kristus. Kita tidak mempunyai kasih Allah di dalam Kristus dalam kehidupan kita. Lalu mau apa? Apa yang akan terjadi dengan hidup kita selain letih? Bahkan ada hamba Tuhan yang menulis buku dengan judul Menjadi Kaya Tanpa Air Mata. Tapi berapa banyak kita mencucurkan air mata untuk kita memperoleh rupiah demi rupiah. Karena fondasinya tidak kepada Kristus. Jadi saudara-saudara, kekuasaan dominan atau radah tanpa Kristus adalah bencana. Kita harus memiliki roh kepemimpinan supaya kita sampai kepada sumber-sumber daya. Dan roh kepemimpinan itu adalah Kristus. Karena itu, accept Jesus. Terima Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara. Supaya kita dapat sampai kepada sumber daya. Dan menerima Yesus adalah syarat pokoknya. Kalau syarat utamanya tidak dipenuhi, maka tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Nah, saya mengatakan ini bukan saya merasa sok rohani atau sok pinter. Tetapi saya mengatakan ini dengan pengharapan bahwa saudara-saudara sekalian, mau usianya sudah banyak, mau usianya paling muda di tempat ini, selama saudara masih dan mau menerima Yesus di dalam kehidupanmu, maka engkau akan melihat hidupmu bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada yang sia-sia. Lalu apa selanjutnya kalau kita sudah mengerti tentang roh kepemimpinan? Tuhan Yesus setelah wafatnya, bangkitnya dan kenaikannya ke surga, dia memberikan kuasa kepada orang-orang yang percaya, kepada jemaat, kepada gereja untuk apa? Untuk menggunakan namanya. Contohnya di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 24, Petrus dan Yohanes sedang pergi ke bait Allah. Lalu ada orang yang minta-minta di gerbang indah. Lalu Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berdirilah dan berjalanlah. Murid-murid pada gereja mula-mula tahu persis caranya menggunakan nama Yesus. Karena nama Yesus telah diberikan kepada gereja untuk dipakai, bukan dipajang. Bukan dipajang. Bukan dijadikan kalung emas juga bukan. Nama Yesus diberikan kepada kita untuk kita pakai. Amin. Untuk kita pakai. Nama Yesus yang dipakai oleh Petrus dan Yohanes telah membuat orang yang lumpuh bisa berjalan. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 13. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Amin. Apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya akan sedikit memberikan koreksi. Ayat ini jangan ditambahi. Oh, kalau berdoa nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak akan dikasih. Ayatnya nggak ngomong gini. Jawaban doa itu 3. Iya, tunggu dulu, tidak. Ayat ini nggak ngomong gitu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, itu sebabnya kita tidak mau menggunakan nama Yesus karena kita takut kalau jawabannya tidak. Enggak ada, saudara. Coba yang seperti itu ada enggak ayat firman Tuhan yang mengatakan jawaban doa itu ya, tidak, tunggu dulu. Kalau penafsiran bisa jadi, tetapi kalau tertulis demikian tidak ada. Yang tertulis dalam firman Tuhan, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Wah, makanya kalau tanpa Yesus memang bahaya. Kita punya kuasa tanpa Yesus bahaya. Tapi Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang bisa disogok.
Tuhan Yesus tuh bukan Tuhan yang bisa kompromi, enggak. Tuhan Yesus tuh Bapa yang baik. Dan dia tahu apa yang kita minta. Dia memberikan kepada kita persis apa yang sebetulnya kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita minta, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa? Karena alasannya bahwa kita tidak mempunyai kuasa atau otoritas. Otoritas kita, kuasa kita hanya kita peroleh di dalam siapa? Tuhan Yesus itu. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya? Berarti saudara punya kuasa. Amin. Saudara punya kuasa, karena kuasa itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka yang percaya. Bangga kan jadi orang Kristen? Amin, saudara. Bangga jadi orang Kristen. Tanpa otoritas dari Tuhan Yesus, maka doa kita tidak efektif. Kira-kira apa menurut saudara doa yang efektif? Kalau tadi membaca dari Yohanes pasal 14 ayat 13 dan Yohanes 15 ayat 7. Saya ulang ya ayatnya. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Menurut saudara, doa yang efektif itu apa? Hah? Apa Bu? Minta dalam nama Yesus. Apa? Minta yang benar. Doa yang efektif kalau menurut Yohanes 14 ayat 13 dan Yohanes 15 ayat 7 adalah doa yang dijawab. Itu doa yang efektif. Kalau kita tidak diberikan otoritas, tidak diberikan kuasa oleh Tuhan untuk memakai nama itu, doa saudara paling mentok di plafon. Mau pakai mic segede gini juga tetap aja mentok di plafon. Tetapi kalau saudara pakai otoritas di dalam nama Tuhan Yesus, saudara minta apa saja, maka doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Untuk doa yang efektif ada syaratnya. Saya sudah katakan tadi, kekuasaan tanpa Kristus adalah sebuah bencana. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk doa yang efektif, yaitu doa yang dijawab, maka kita harus tinggal hidupnya di dalam Tuhan Yesus. Karena Yohanes pasal 15 mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya, kamulah ranting-rantingnya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan yang mengalir di batang-batang daripada pohon anggur itu melambangkan Roh Kudus. Dengan kata lain, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita pertama-tama harus menjadi orang benar. Orang benar itu bukan karena saudara datang ke gereja. Bukan berarti minggu depan nggak datang ke gereja, bukan. Tetapi menjadi orang benar kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian, kebenaran yang dimaksud atau kita hidup benar itu bukan kebenaran versi kita sendiri. Wah, benar menurut saya belum tentu benar menurut orang lain. Tetapi kalau kebenaran dari Tuhan itu pasti benar. Tidak mungkin keliru. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ke Kristus Yesus menanamkan kebenarannya di dalam diri kita. Jadi bukan kebenaran kita sendiri. Berdoa dalam nama Tuhan berarti kita bersekutu dengan Tuhan. Itulah maknanya. Dan berdoa dalam nama Tuhan itu bukan tahyul. Apa itu tahyul? Oh pakai doa pakai nama Tuhan Yesus pasti dapat. Tapi hidupnya nggak di dalam Tuhan, itu tahyul. Saudara bisa mengerti? Jangan jadikan nama Tuhan Yesus jadi tahyul. Oh, kalau kita pakai nama Tuhan itu pasti dijawab. Kalau nggak dijawab usahain aja sendiri. Nanti diklaim doa saya dijawab. Padahal usahain sendiri. Itu membohongi diri sendiri. Itu namanya kebodohan. Dan orang yang hidup dalam Tuhan tidak mungkin berbuat kebodohan. Jadi saudara, berdoa dalam nama Tuhan adalah suatu realita. Adalah suatu kenyataan. Berdoa di dalam nama Tuhan berarti kita memohon kepada Tuhan untuk campur tangan Tuhan di bumi sebagai wilayah kekuasaan kita. Amin. Ya dong Bapak Ibu, makanya kita itu diajarin untuk berdoa. Tapi jangan berdoa tahyul. Pokoknya asal pakai nama Yesus, hidupnya dari Senin sampai Sabtu
ekstrimnya ya, udah hidupnya mau-maunya gue gitu. Ya nggak bisa. Nama Tuhan nggak bisa dibuat seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimanapun juga setiap detail dalam kehidupan kita, memang kita harus hidup dalam kebenaran. Lalu bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran? Percaya. Saya dapat pertanyaan, Pak Julius, emang cukup hanya percaya aja, nggak usah ngelakuin apa-apa lagi? Ya pasti kita akan melakukan, tapi percaya dulu. Kalau nggak percaya melakukan, sebentar lagi juga kena angin sedikit jatuh. Ada tantangan sedikit mundur. Ada banyak anak muda ya, aduh Pak Pendeta, udah doa-doa susah dapat yang Kristen. Jadi kita cari yang lain aja. Yang lain apa? Ya siapa tahu nanti bisa percaya sama Tuhan Yesus. Wah saudara, pernikahan bukan lembaga penginjilan. Haleluya. Ya, jadi jangan anak muda tidak hidup kudus, tidak apa-apa. Nanti ada darah Yesus menguduskan kita. Itu juga nggak benar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tadi di dalam Kolose pasalnya ke-1 dikatakan yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi hidup kita itu untuk Kristus. Sekali lagi saya ulang, kalau kita sudah mengerti akan hal ini, bahwa berdoa pakai nama Tuhan itu nggak bisa asal jeplak aja kalau ngomong, nggak hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pokoknya percaya aja pakai nama Yesus, nanti doanya dijawab, nggak begitu. Kalau kita sudah mengerti akan hal ini, maka kita juga mengerti bahwa hidup kita ini adalah untuk Kristus. Amin. Amin. Hidup kita adalah untuk Kristus. Saya merasa pasti Pak Pendeta Edi sudah menyampaikan atau Pak Pendeta David sudah menyampaikan, karena di dalam kerajaan, sebuah kerajaan harus punya raja, dan rajanya itu Yesus. Saudara mengabdi kepada Yesus walaupun saudara ada di lingkungan GPKDI Jemaat Rumah Berkat. Mengapa saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena kita ini makhluk sosial yang berinteraksi di lembaga sosial. Apa yang terjadi ketika otoritas saya bertemu dengan otoritas Anda dalam keluarga, dalam pemerintah, di gereja, dalam bisnis, dan dalam hubungan, dan dalam interaksi manusia lainnya. Kalau masing-masing kita sudah percaya, masing-masing kita tahu bahwa kita punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan, lalu kita berinteraksi seorang dengan yang lain di dalam gereja, di dalam dunia bisnis dan lain sebagainya, kekuasaan akan bekerja sehingga kekuasaan pribadi akan saling terkait dan berfungsi saling bergantung dalam kehidupan sebuah perusahaan atau keluarga atau gereja atau jemaat. Saudara, ini bukan hanya pengamatan tetapi sebuah prinsip yang penting. Apa prinsipnya? Kita membutuhkan kekuasaan satu sama lain untuk memenuhi kekuasaan kita sendiri. Saya nggak bisa tanpa jemaat. Jemaat nggak bisa juga tanpa saya. Saudara dengan saudari, sesama anak Tuhan, orang percaya pada Tuhan, kalau saudara betul-betul menekunin hal ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini hanya sebuah perbandingan saja. Sekalipun hanya 2 atau 3 orang, tetapi saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang minimal ya 2 atau 3 orang. Lalu saudara sungguh-sungguh mengerti akan prinsip kekuasaan ini. Bukan hanya kekuasaan pribadi saudara yang akan meningkat, saudara akan sampai kepada sumber-sumber saudara, tetapi orang lain juga akan diperlengkapi. Dengan kata lain, Tuhan Yesus gak pernah ngajarin kita hidup egois. Bukan self-centered, bukan egosentris. Ada pendeta maaf gak mau ngajarin jemaatnya. Kalau jemaatnya pinter, nanti jemaatnya banyak protes. Wah, bagaimana itu?
Ada saudara yang banyak dapat dari Tuhan, tapi diumpetin sendiri, nggak pernah mau dibagikan, nggak pernah mau di-sharingan, nggak pernah mau nguatin orang lain dengan alasan, aduh saya malu. Wah, kenapa malu? Kalau sudah mengerti tentang mengapa orang itu bisa malu, saudara nggak akan jadi malu-malu lagi. Kenapa? Kenapa orang bisa malu? Alkitab mengatakan orang itu bisa malu karena dia punya dosa. Adam begitu punya dosa, Tuhan datang, ngumpet dia. Adam, di mana kamu? Di sini Tuhan, saya telanjang. Siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Kamu makan ya buah yang aku berikan kepadamu, yang aku larang. Iya Tuhan, si cewek itu yang ngasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengerti tentang prinsip ini, saya mau mengatakan tidak ada orang Kristen yang malas. Amin. Tidak ada orang Kristen yang malas-malasan. Kenapa? Karena setiap waktu di dalam kehidupan kita, kalau kita menekuni bagian firman Tuhan ini, hidup saudara nggak akan sama lagi. Ada nggak yang nggak mau bangun tidur karena stres? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau saudara bisa nggak bangun, kalau saudara bisa bangun, lalu pagi-pagi saudara bisa menikmati kasih Tuhan, itu luar biasa. Malamnya saya misalnya agak sedikit kesel sama istri saya. Tapi kalau bangun pagi, saya nggak mau saudara, harus cepat berdamai. Mengapa? Karena kasih setia Tuhan itu baru tiap pagi. Jadi kalau punggung-punggungan tadi malam, bangun tidur saya cepat-cepat berdamai. Karena saya mau menikmati kasih Tuhan di pagi hari. Saya tidak mau stres bangun tidur. Saya tidak mau stres sepanjang hari. Saya mau melakukan apa yang Tuhan memang sudah tetapkan untuk saya lakukan di dalam kehidupan saya. Saudara, itu bukan hanya buat pendeta, bukan. Nggak ada stres khusus pendeta, nggak ada stres aja. Depresi khusus pendeta nggak ada. Semuanya bisa ngalami stres, semuanya bisa ngalami depresi, tapi semuanya juga bisa ngalami kasih karunia Kristus. Amin. Semua kita bisa. Jangan hidup tanpa pengharapan, jangan hidup tanpa iman, jangan hidup tanpa kasih. Apapun masalah yang sedang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, bersama Yesus saudara cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Nah saudara, prinsip kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah kunci untuk pemenuhan kehidupan yang efektif. Kalau hidup kita nggak efektif, hidup kita nggak jelas, hidup kita nggak efisien, bukannya harus sekolah lagi. Kalau menurut saya, coba lari datang kepada Kristus supaya saudara betul-betul bisa efektif dalam kehidupan saudara. Kepemimpinan juga harus efektif, efisien. Sarana untuk fungsi yang tepat dalam hidup, penjamin keberhasilan. Jadi saudara dikasih kuasa oleh Tuhan itu untuk saudara berhasil. Amin. Untuk saudara berhasil diberikan kuasa. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, jangan mau lagi hidup hanya dengan ide-ide kita, gagasan-gagasan kita, mimpi-mimpi kita sendiri. Tapi kalau kita hidup dengan Tuhan, ide, gagasan, segala sesuatu yang ada dalam hati kita, sumbernya dari Tuhan Yesus. Kalau bahasa saya, ikut Yesus nggak ada matinya. Amin. Ikut Yesus nggak ada matinya. Mau nanti 2023 ini bakal ada apa? Terima kasih Tuhan Yesus. Saya tidak tergantung pada ekonomi dunia ini. Saya bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang ciptakan sumber-sumber daya. Saya pasti bisa mencapainya. Siapa yang mau diberkati? Ya, udah pasti. Haleluya. Jika kekuasaan adalah hal seperti yang saya sudah jelaskan kepada saudara-saudara, maka apakah itu penting bagi kita untuk semua kita memahami konsep ini? Penting nggak? Penting nggak? Penting nggak? Penting? Amin. Berarti jangan lagi kalau belum ngerti tanya Pak Pendeta. Saya sih pulang ke Lembang, ya. Bapak tanya aja. Saya nggak kasih nomor WA-nya ya Pak. Ya, tanya. Saudara, yang paling penting ini begini.
Firman Tuhan itu hari ini misalnya, wah pengkhotbahnya bagus, wah musiknya luar biasa, ada firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Tapi pertanyaannya, dilakukan apa enggak, itu yang jadi masalah. Mau pengkhotbahnya diundang oleh Pak Pendeta ini dari luar negeri, hebat, nubuatannya luar biasa. Tapi kalau nggak pernah dilakukan, nggak pernah kita kerjakan, itu hanya sia-sia. Tapi kalau kita mau melakukannya dalam segala kerendahan hati kita, Tuhan pasti tolong kita. Dan Tuhan pasti seperti Bapak mimpin anak-anaknya, dia akan angkat kita sampai kita bisa jalan. Mana ada bapak kalau anaknya lagi belajar jalan dimarahin, Bu, bodoh amat sih nggak bisa jalan. Aduh, tuh bapak kurang ajar. Masa anak lagi jalan dimarah-marahin nggak bisa jalan. Kalau saudara mau belajar firman Tuhan gagal, nggak usah takut. Haleluya, kita punya Bapak yang luar biasa. Yang penting berhasil. Kalau nggak berhasil, Tuhan belum berhasil ini Tuhan, tolong Tuhan. Jadi nggak mungkin orang Kristen, saya sudah katakan tadi tentang kepemimpinan. Nggak mungkin nggak punya inspirasi, nggak mungkin nggak punya hasrat. Walaupun harus ngadepin tantangan seorang pemimpin, saudara-saudara sekalian adalah pemimpin, nggak akan loyo. Amin, nggak akan loyo, nggak akan loyo. Datang ke gereja, waduh, banyak beban. Nggak, datang ke gereja, walaupun ada persoalan, walaupun ada masalah, tapi sudah bisa mengangkat tangan, sudah bisa memuji Tuhan, sudah bisa mengangkat suara, sudah bisa bahkan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, jadi itulah yang bisa saya sharingkan kepada saudara-saudara sekalian. Jadi prinsip kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sangat penting. Dan prinsip kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah kunci pemenuhan untuk hidup yang efektif, sarana yang tepat untuk hidup, dan penjamin keberhasilan. Jangan hidup tanpa kuasa Tuhan. Amin. Jangan hidup tanpa kuasa Tuhan. Saya akan, masih ada waktu kiranya ya, saya ambil waktu beberapa menit untuk kesaksian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di jemaat ada yang menderita kanker. Kankernya kanker prostat. Hasil lab yang terakhir menunjukkan bahwa PSA, saya kurang tahu tapi itu adalah indikator untuk kankernya. Normalnya PSA angkanya harus 4, satu digit 4. Tetapi bapak itu begitu diperiksa di laboratorium, PSA-nya 100.000 lebih. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau PSA 100.000 lebih, jangankan 100.000, 7.500 saja angkanya, umurnya itu hanya hitungan hari. Umurnya hanya tinggal menghitung hari. Tetapi saudara, kami sebagai gereja membawa dalam doa, saya secara pribadi menyampaikan kepada Bapak ini, karena kalau sudah kanker stadium 4 maka sudah mempengaruhi tulang-tulangnya. Saya dikasih scannernya, jadi tulang-tulangnya, hasil scannya, tulang-tulangnya sudah menghitam. Di daerah pinggul, kemudian daerah paha, itu sudah menghitam. Sakit. Maka saya katakan kepada tulang-tulang Bapak ini, supaya apa? Supaya segar lagi. Landasan saya adalah Yehezkiel pasal 37. Saudara, saya berdoa supaya organ-organ Bapak ini dibarui dalam Tuhan. Dan saya katakan kepada sel-sel kanker yang jahat. Dan sel kanker itu hidup. Kalau saudara membaca Yehezkiel pasal 37, Nabi Yehezkiel diperlihatkan oleh Tuhan sebuah lembah yang penuh dengan tulang belulang yang kering. Kenapa kering? Artinya sudah lama. Kering, sudah tidak ada lagi organ-organ tubuhnya. Tidak ada daging, tidak ada urat, tidak ada persyarafan, tidak ada organ-organ. Hilang semua, hanya tinggal tulang-tulang yang kering. Tuhan tanya sama Nabi Yehezkiel, menurutmu bisa hidup apa enggak? Yehezkiel berkata kepada Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Ini dalam bahasa bebas ya saya sampaikan, itu saudara baca aja sendiri.
Lalu Tuhan perintahkan kepada Nabi Yehezkiel bernubuat untuk tulang-tulang itu supaya dia hidup lagi. Apa yang terjadi saudara? Yehezkiel bernubuat dan tulang-tulang hidup kembali. Artinya apa? Bukan hanya mujizat. Artinya tulang kering aja bisa respon. Artinya tulang kering aja bisa respon kepada perkataan nubuat Nabi Yehezkiel. Berarti sel kanker juga harus merespon. Kalau saya ngomong, kalau gereja berbicara kepada sel-sel kanker. Dan kami katakan kepada sel-sel kanker, kamu adalah uninvited guest. Tamu tidak diundang. Karena Yesus di dalam Kejadian 1 ayat 26 menciptakan manusia itu baik adanya. Tidak ada kanker di dalam tubuhnya. Berarti kalau ada kanker itu tamu tidak diundang. Kalau tamu tidak diundang masuk ke rumah saudara, apa yang saudara lakukan? Diusir, amin. Demikian juga sel kanker itu kami usir dalam nama Yesus. Dan mereka harus merespon apa yang kami katakan. Akhir bulan yang lalu, maaf ya saya persisnya lupa. Tetapi saudara, dari PSA 100.000 turun jadi 2 digit, hanya 35. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Hitungan hari harusnya sudah meninggal. Sudah berapa bulan masih tetap hidup. Apa sudah sembuh 100%? Belum. Saya katakan, ayo Pak, alami terus mujizat Tuhan. Alami terus kuasa Tuhan. Katakan pada tulang-tulang yang kering. Katakan, ya terakhir itu fungsi ginjalnya 2, sekian. Harusnya 1, sekian. Fungsi ginjalnya naik sampai ke 2. Tidak usah takut. PSA 100.000 bisa jadi 35. Tapi ya gereja harus hidup di dalam Tuhan. Pribadi kita harus hidup dalam Tuhan. Baru sel kanker bisa taat dengan apa yang kita katakan. Nama Yesus itu bukan hokus pokus, bukan tahyul. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran, maka apa yang saudara minta, Tuhan pasti menjawab. Ya,